Halo semuanya, adik-adik mahasiswa semester 1 Teknologi Pakan Ternak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan yang terpenting semuanya terhindar dari wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini. Baik, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan matematika dengan tema menilai kesesuaian ukuran kandang dengan daya tampung kandang. Tujuan utama kita mempelajari materi kali ini saya bagi dalam dua. Yang pertama, ketika kita mempunyai beberapa hewan ternak, maka kita dapat menentukan ukuran kandang yang sesuai. Dan yang kedua, ketika kita mempunyai ukuran kandang tertentu atau luas kandang tertentu, kita dapat menentukan beberapa hewan atau berapa hewan yang dapat atau yang sesuai atau yang dapat ditampung dalam kandang tersebut. Dalam materi kali ini kuncinya hanya satu, yaitu kita harus mengetahui kebutuhan kandang, kebutuhan luas kandang untuk setiap ekornya. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, maka dua tujuan utama yang sudah saya sampaikan tadi itu mudah atau akan sangat gampang untuk kita ketahui. Nah, ketika kita sudah mempunyai atau kita sudah mengetahui kebutuhan untuk setiap ekornya, ketika kita mempunyai beberapa ekor hewan ternak, maka untuk mengetahui luas kandang yang sesuai untuk menampungnya, tinggal kita kalikan jumlah hewan ternak yang kita miliki dengan luas kandang yang dibutuhkan untuk setiap ekornya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mempunyai luas kandang tertentu untuk menentukan berapa hewan ternak yang dapat ditampung, juga caranya dengan membagikan luas kandang yang dimiliki dengan kebutuhan per ekornya. Sangat mudah bukan? Nah, untuk contohnya pada kali ini hanya akan saya berikan pada dua jenis hewan. Yang pertama adalah sapi dan yang kedua, yang kedua adalah babi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sapi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat peraturan nomor 46 tahun 2015 tentang ukuran kandang yang sesuai. Seperti yang tadi saya bilang, kunci dalam menentukan ukuran kandang yang sesuai adalah dengan mengetahui luas kandang per ekor. Bahwa pemerintah telah menentukan luas kandang untuk per ekor, baik untuk sapi pejantan, sapi induk, sapi yang sedang menyusui, pedet, sapi pembesaran dan juga sapi penggemukan. Sehingga sangat mudah untuk kita menentukan ukuran kandang yang sesuai. Baik, untuk contohnya langsung saja lihat yang berikut ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah pertama untuk kita mau menentukan ukuran kandang yang sesuai yaitu kita harus ketahui terlebih dahulu ukuran kandang untuk setiap ekornya. Nah, di dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 46 tahun 2015 tentang pemeliharaan sapi yang baik sudah dijelaskan tentang ukuran kandang yang sesuai. Nah, di sini bagusnya adalah karena aturan yang ditentukannya adalah luas kandang per ekornya.
Yang pertama pejantan 3,6, induk 3,0, beranak atau menyusui 3,0 meter persegi dan 1,5 meter persegi untuk setiap ekor anaknya. Kemudian pedet 1,5 meter persegi, pembesaran 2,5 meter persegi, dan penggemukan 3,0 meter persegi. Jadi tidak perlu lagi kita cari secara manual berapa kebutuhan luas lahan kandang setiap ekornya. Dari sini pertanyaan yang muncul pertama adalah, jika kita memiliki beberapa ekor sapi, maka berapakah luas kandang yang harus kita siapkan? Misalkan kita mempunyai 2 ekor sapi pejantan, maka caranya seperti yang tadi sudah diberikan atau yang tadi sudah diberitahukan, tinggal kita kalikan dengan luas kandang untuk setiap ekornya. Di sini dapat kita lihat bahwa pejantan luasnya adalah 3,6, maka 2 ekor ini kita kalikan dengan 3,6 meter persegi. Hasilnya adalah 7,2 meter persegi. Selanjutnya adalah induk. Misalkan kita mempunyai 3 ekor sapi induk, maka caranya tinggal kita kalikan dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk 1 ekornya, yaitu 3 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9 meter persegi. Kemudian misalkan yang beranak, 1 sapi yang sedang beranak dengan 2 ekor anak, maka caranya adalah sapi yang beranak luasnya adalah 3,0 meter persegi, sehingga 1 dikali 3 ditambah dengan 1,5 untuk setiap ekor anaknya. Karena 2 ekor anak, maka ditambah 2 dikali 1,5. Hasilnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6 meter persegi. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Dan selanjutnya sama juga untuk pedet, pembesaran, dan penggemukan. Misalkan di pembesaran kita mempunyai 4 ekor sapi pembesaran, maka luas kandangnya 4 dikali luas kandang untuk setiap sapi pembesaran, yaitu 2,5. Hasilnya adalah 10 meter persegi. Nah, ini untuk menentukan berapa luas kandang yang harus kita buat jikalau kita mempunyai beberapa ekor sapi setiap jenisnya untuk kita pelihara. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika luas lahannya sudah ada, kita ingin menentukan berapakah sapi yang dapat kita pelihara dalam kandang tersebut. Contoh, misalkan kita mempunyai 10 lahan kita, lahan kandang 10 meter persegi, maka berapakah sapi yang dapat kita pelihara? Misalkan yang ingin kita pelihara adalah sapi pejantan, maka caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tinggal kita bagi luas lahan ini dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk setiap ekornya. Setiap ekor pejantan membutuhkan 3,6 meter persegi, sehingga sapi pejantan yang dapat kita pelihara adalah 10 meter persegi dibagi dengan 3,6 sama dengan 2,77 ekor. Nah, karena tidak mungkin kita memelihara sapi sebanyak 2,77, karena sapi harus
dalam bilangan bulat, maka tentu harus kita bulatkan. Kita bulatkan kemana? 2 atau ke 3. Kalau dalam aturan pembulatan bilangan desimal, biasanya kita lihat bilangan di belakang komanya. Jika lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, tentu dia akan menjadi 3. Namun jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Namun ini adalah hal khusus. Kenapa? Jika kita bulatkan menjadi 3, maka luas kandang 10 meter persegi itu tidak mampu untuk menampung 3 ekor sapi pejantan. Karena sapi pejantan, jikalau 3 ekor, maka luas yang dibutuhkan adalah 3 dikali 3,6. Hasilnya adalah 10,8 meter persegi, sedangkan yang kita siapkan hanya 10. Sehingga untuk pembulatannya, setiap bilangan desimal yang kita peroleh harus dibulatkan ke bawah, sehingga jawabannya adalah 2 ekor. Cara yang sama juga dapat kita pakai untuk menemukan yang lainnya. Misalkan kita mempunyai 10 meter tadi dan kita ingin memelihara pedet. Kita tahu bahwa pedet itu kebutuhan luas kandang per ekornya adalah 1,5, sehingga jika kita mempunyai 10 meter persegi, pedet yang dapat kita ternak sebanyak 10 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 6,67. Dibulatkan menjadi seperti itu. Saya rasa mudah, bukan? Untuk selanjutnya, contoh yang kedua adalah hewan yang babi. Nah, di sini pemerintah juga telah menentukan aturan melalui Kementerian Pertanian nomor 423 tahun 2001. Di sini yang kita lihat, aturannya itu tidak per 1 ekor. Namun di sini dibuat dalam beberapa kelas, yaitu untuk berat badan 40 kg ke bawah, yaitu 25 ekor untuk setiap 3 kali 3 meter persegi atau 9 meter persegi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika yang adik-adik miliki adalah hanya 15 ekor? Tentu kalau ukurannya adalah 3 kali 3 akan sangat berlebihan. Untuk itu kuncinya apa? Kita harus mengetahui ukuran luas kandang untuk setiap ekornya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran kandang yang sesuai untuk pemeliharaan babi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang Peraturan Menteri Pertanian nomor 423, di mana setiap 25 ekor babi yang beratnya sampai dengan 40 kg ini membutuhkan luas kandang sebesar 3 kali 3 meter persegi atau 9 meter persegi. Kemudian 16 ekor untuk yang beratnya 40 sampai 90 dan 12 ekor untuk yang beratnya di atas 90. Nah, akan muncul pertanyaan ketika yang ingin dipelihara oleh adik-adik sekalian itu adalah tidak sesuai dengan angka-angka yang ada ini. Karena 25 ekor ini yang untuk berat sampai dengan 40 kg, 25 ekor untuk 9 meter persegi, maka 1 ekornya sama dengan 9 meter persegi dibagi dengan 25 ekor. Hasilnya adalah 0,36 meter persegi. Jadi
setiap satu ekor yang berat badannya sampai 40 kg membutuhkan 0,36 meter persegi. Nah, untuk yang 40 sampai 90 bagaimana? Dengan cara yang sama, yaitu 16 sama dengan 9 meter persegi, maka satu ekornya sama dengan 9 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 0,5625 meter persegi. Meter persegi. Jadi setiap satu ekor babi yang berat badannya 40 sampai 90 kg membutuhkan luas kandang sebesar 0,5625 meter persegi. Bagaimana dengan yang lebih dari 90? Caranya juga sama, yaitu 12 sama dengan 9 meter persegi, maka satu ekornya sama dengan 9 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 0,75 meter persegi. Jadi setiap satu ekor babi yang beratnya di atas 90 kg membutuhkan luas kandang sebesar 0,75. Ketika kita sudah mampu menentukan ini, maka kita dapat menentukan luas kandang untuk berapapun ekor yang akan dipelihara dalam suatu peternakan. Tadi sudah kita ketahui untuk setiap berat badannya membutuhkan berapa luas kandang per ekornya. Untuk yang kurang dari 40 kg atau yang sampai dengan 40 kg ini adalah 0,36 meter persegi. Untuk yang 40 sampai 90 adalah 0,5625, dan yang lebih dari 90 kg itu adalah 0,75. Nah, misalkan kita ingin memelihara 10 ekor yang lebih berat dari 90 kg, maka kita lihat untuk setiap ekornya 0,75, maka kalau 10 ekor tinggal kita kalikan 10 dengan 0,75, hasilnya adalah 7,5 meter persegi. Jadi jika kalian ingin memelihara 10 babi yang berat badannya di atas 90 kg, kalian membutuhkan luas kandang minimal 7,5 meter persegi. Jika selanjutnya yang 40 sampai 90 mempunyai sebanyak misalkan berapa ya, 7, maka tinggal kita kalikan 7 dengan kebutuhan per ekornya di 40 sampai 90, yaitu 0,5625. Hasilnya adalah 3,9375. Namun jika kita sulit untuk membuat kandang yang ukurannya sama persis 3,9375, maka kita dapat bulatkannya ke atas menjadi 4 meter persegi. Jadi kalau kita cari per ekor tadi yang di bagian sapi itu kita bulatkan ke bawah, kalau kandang kita bulatkan ke atas, seperti itu. Dan untuk yang berat badannya sampai dengan 40 kg juga dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya adalah ketika kita mempunyai atau kita sudah mempunyai lahan tertentu dan ingin memelihara berapa yang bisa ditampung dalam kandang tersebut. Caranya tadi sudah diberikan, yaitu
tinggal kita bagikan lahan yang tersedia dengan kebutuhan setiap ekor di antara jenis-jenisnya. Misalkan contoh, adik-adik sekalian itu mempunyai lahan kandang atau luas kandang sebesar, kita ulangi lagi, 10 meter persegi. Maka 10 meter persegi ini dapat menampung berapa hewan di setiap jenis berdasarkan berat badan ini. Yang pertama, untuk yang kurang dari 40 kg, maka tinggal kita bagikan 10 dibagi dengan kebutuhan per ekornya 0,36. Hasilnya adalah 10 bagi 0,36, 27,7 ekor. Nah, kalau ekor bulatkan kemana? Tentu dibulatkan ke bawah menjadi 27 ekor. Kemudian dengan lahan atau luas kandang yang sama, kita ingin memelihara yang 40 sampai 90. Maka tinggal 10 dibagi kebutuhan per ekornya 0,5625, hasilnya adalah 17,7, dibulatkan ke bawah menjadi 17. Dan jika ingin yang lebih dari 90, dengan cara yang sama, 10 dibagi dengan kebutuhan per ekornya 0,75, hasilnya adalah 13,3, atau kita bulatkan menjadi 13. Jadi jikalau adik-adik semua mempunyai lahan sebesar 10 meter persegi, maka dapat memelihara 27 ekor babi yang beratnya kurang dari 40 kg, atau dapat memelihara 17 ekor babi yang beratnya 40 sampai dengan 90 kg, dan 13 ekor untuk yang beratnya di atas 90 kg. Saya rasa mudah. Baik, demikianlah bagaimana adik-adik. Saya rasa adik-adik semua dapat memahaminya dengan mudah. Namun jikalau ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, untuk itu mungkin hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Dan salam terakhir dari saya, salam dahsyat matematika. Bye.